Perkenalkan, nama saya Rimani Sesyegian dengan NIM 32331111032. Di sini saya membahas pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Ridana Baban dengan NIM 32331111034. Di sini saya membahas di bagian pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Kevin Andreas Halomon Tambunan dengan NIM 32331111021. Di sini saya membahas di bagian permasalahan. Perkenalkan, nama saya Agustrio Mahengganangkat dengan NIM 32331111056. Di sini saya membawakan tentang permasalahan. Perkenalkan, nama saya Roslin Eborhu dengan NIM 32333111005. Di sini saya membahas di bagian solusi dari permasalahan yang kami kaji. Perkenalkan, nama saya Cynthia Haryanti dengan NIM 32321111001. Di sini saya membahas di bagian kesimpulan. Perjudian adalah suatu tindak pidana yang mempertaruhkan sejumlah uang, di mana pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Biasanya hal ini dilakukan di warung, di pasar, atau membentuk kelompok-kelompok di tempat-tempat tertentu. Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa. Kejahatan ini juga mengakibatkan ketertiban, ketentraman masyarakat itu menjadi terusik. Selain itu, pengaruh perjudian ini tidak hanya berdampak pada kalangan orang dewasa, namun juga berdampak bagi anak-anak. Mereka akan coba-coba melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya. Tentu saja, ini akan berdampak buruk terhadap psikologis anak, apalagi di era yang semakin canggih. Saat ini, kasus perjudian semakin marak. Akan ditambah lagi kasus perjudian ini bisa dilakukan secara online ataupun disebut dengan judi online. Judi online ini juga merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja yang dilakukan oleh pemain judi online walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya itu seperti permainan yang beracuan kepada pengharapan-pengharapan tertentu pada peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya melalui media elektronik dengan akses internet. Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat kenaikan transaksi judi online mencapai 237,48% sepanjang semester pertama pada tahun 2024. Per semester 1 saja sudah menyentuh 174 triliun dan saat ini sudah semester 2, PPATK melihat sudah menjadi 283 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polhukam mengatakan sejauh ini ada 8,8 juta warga yang terlibat di dalam judi online, di mana 80% adalah masyarakat kelas bawah dan masyarakat ke anak-anak muda. Tentunya ini perlu perhatian khusus oleh pemerintah agar bisa memberantas kasus judi online yang semakin parah. Maraknya judi online di kalangan masyarakat semakin memprihatinkan. Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat pemain judi online di Indonesia itu ada sebanyak 4 juta orang. Pemain judi online tidak hanya berasal dari usia dewasa, tetapi juga anak-anak. Tidak main-main, berdasarkan data demografi, pemain judi online di Indonesia pada saat ini ada pada di bawah usia 10 tahun mencapai 2% dari pemain, dengan total 80.000 orang.
Sebaran pemain antara usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun sebanyak 11% atau kurang lebih 440.000 orang. Kemudian usia 21 tahun sampai dengan 30 tahun yaitu 13% atau 520 orang. Usia 30 sampai 50 tahun sebesar 40% atau 1.640 orang. Dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34% dengan jumlah 1.350.000 orang. Jenis-jenis judi online ini sangat beragam, yaitu seperti kasino online, rolte, blackjack, slot, dan ada juga taruhan bola, poker, judi, dan yang lain-lain. Tindak pidana judi online seperti ini diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kasus judi online ini tentu saja membawa dampak yang negatif. Seperti, yang pertama, berjudi akan mengakibatkan seseorang itu kecanduan. Yang kedua, berjudi akan mengganggu kesehatan mental. Yang ketiga, berjudi dapat berdampak kepada kehancuran rumah tangga. Yang keempat, berjudi dapat menyebabkan rusaknya iman seseorang. Yang kelima, berjudi hanya akan menghabiskan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dan yang keenam, berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan. Adapun solusi dari permasalahan yang kami angkat untuk mengatasi agar kasus judi online tidak semakin marak, yaitu selalu menanamkan nilai-nilai agama dan dalam diri bahwa bermain judi online itu merupakan dosa yang besar dan merugikan finansial si pemain. Kita juga bisa mencari aktivitas lain yang lebih bermanfaat seperti menonton film, menghubungi keluarga dan lainnya. Mengatasi kecanduan ini tidak hanya sendirian, kita bisa meminta dukungan dari keluarga, teman, dan membangun relasi yang positif, atau bisa juga uang yang tadinya untuk bermain judi bisa kita gunakan untuk sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, pemerintah saat ini telah membentuk Satgas Judi Online dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. Diharapkan Satgas tersebut efektif dalam pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia. Perjudian, khususnya judi online, adalah tindak pidana yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membawa dampak buruk pada kesehatan mental, kehancuran rumah tangga, dan rusaknya nilai-nilai moral dan masyarakat. Fenomena ini kian marak seiring dengan kemajuan teknologi, dengan jumlah transaksi yang meningkat signifikan dan mayoritas pelaku berasal dari kalangan masyarakat bawah hingga anak muda. Pemerintah telah mengatur dan memberikan sanksi tegas melalui Undang-Undang ITE, tetapi upaya pemberantasan harus disertai dengan pendidikan nilai agama, penyuluhan tentang dampak negatif perjudian, dan pengalihan perhatian masyarakat kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Penanganan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung, sehingga dapat mengurangi kecanduan dan menghindari kerugian yang lebih besar di masa depan.